Tahapan-tahapan orang untuk menguasai terawangan itu benernya ada beberapa. Enggak hanya orang sekali belajar langsung dia itu bisa semua jenis terawangan, itu enggak. Tahapan-tahapan orang untuk menguasai terawangan itu benernya ada beberapa. Enggak hanya orang sekali belajar langsung dia itu bisa semua jenis terawangan, itu enggak. Terawangan itu banyak banget jenis-jenisnya serta tahapannya, yaitu yang nomor 1 adalah terawangan hanya untuk masalah gaib-gaib saja. Itulah yang paling dasar bisa dikuasai oleh orang-orang yang belajar ilmu terawangan ataupun mata batin. Dia itu akan bisa untuk melihat makhluk-makhluk gaib, alam-alam gaib, energi-energi tidak kasat mata. Akan jadi hal yang favorit bagi orang-orang, walaupun itu ternyata banyak banget resikonya. Resikonya itu bisa saja orangnya jadi malah ketempelan makhluk gaib, lalu ia akan jadi orang stres, linglung, ataupun jadi orang yang mudah marah. Ternyata dia malah sudah dikendalikan oleh makhluk gaib yang dia terawang sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena ia belum kuat dalam hal spiritualnya. Supranaturalnya itu masih ada pada tahap dasar, tapi dia sudah berani nyoba-nyoba hal-hal yang ekstrim-ekstrim. Itulah tadi yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2 itu adalah orangnya bisa untuk melihat orang-orang yang dia kenal secara jarak jauh, tembus pandang, tanpa ada batasan apapun. Melihatnya pun bisa membuat orangnya mudah capek, mudah lapar, ataupun malah jadi sakit-sakitan karena butuh banyak banget energi untuk hal semacam itu. Terawangan yang jarak jauh ataupun tembus pandang dalam dunia manusia, bukan dalam hal dunia gaib. Melihat tembus pandang sampai ke misalkan Amerika, Kalimantan, Cina, Jepang, itu dia bisa untuk melihat jarak jauh. Cuman ya itu tadi, bayarannya, energinya itu bisa cepat terkuras, karena itu sebenarnya berat sekali untuk dilakukan oleh siapapun. Seperti itu yang nomor 2. Terusnya yang nomor 3 itu adalah terawangan dalam hal perasaan orang lain, pikiran orang lain, ego orang lain, sifat orang lain. Itu akan juga bisa dikuasai untuk tahap ketiga, tahap yang lanjutan. Bisa buat orangnya, pikirannya itu enggak stabil, perasaannya itu juga enggak stabil karena terpengaruh oleh perasaan orang-orang yang dia terawang juga. Itu akan bisa membuat orangnya terkontaminasi pikiran ataupun perasaan ataupun ego dari orang yang diterawangnya, ketika itu ternyata orangnya lebih kuat dalam hal mental, orangnya bisa terpengaruh. Itu yang nomor 3. Terusnya yang nomor 4 itu adalah terawangan untuk penyakit medis non medis. Itu adalah tahapan yang lebih tinggi lagi, karena itu akan lebih membutuhkan banyak energi untuk mengecek kesehatan mental, fisik, gaib, seperti itu. Tahapannya adalah harus bisa tahap terawangan 1, terawangan 2, terawangan 3 itu dia harus bisa dulu semua. Barulah ia bisa untuk melihat penyakit orang lain secara presisi, juga untuk bisa tahu obat-obatnya. Bukan hanya karena bisikan-bisikan gaib, tapi itu benar-benar kita tahu secara sadar. Itulah tadi kenapa yang nomor 4 itu lebih sulit untuk dikuasai, karena itu sangat butuh ketenangan pikiran dan perasaan orang yang menerawang tadi. Itu yang nomor 4. Terusnya yang nomor 5 itu adalah untuk menerawang, membaca gejala alam secara luas, juga untuk bisa lebih presisi lagi, bukan hanya dari bisikan-bisikan gaib ataupun hanya dari
mungkin ini, mungkin itu, enggak. Tapi ini beneran Anda bisa tahu bener pada waktu ini, jam ini, itu akan ada kejadian ini di mananya, itu akan bisa tahu. Maka itu adalah suatu hal yang sangat sulit untuk bisa dilakukan. Itulah tadi jenis terawangan yang nomor 5. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis terawangan serta untuk tahapan-tahapannya, tapi itu kayaknya terlalu jauh, terlalu advance. Maka ya 5 itu yang paling pokok untuk bisa dikuasai oleh seorang pelajar ilmu terawangan. Lain-lainnya itu adalah pengembangan. Advance serta itu adalah ketika orang itu sudah benar-benar menguasai kelima jenis terawangan itu sendiri. Sebelum itu bisa dikuasai semua, maka enggak akan bisa naik lebih tinggi lagi. Misalkan untuk melihat jumlah uang dalam dompet seseorang, ataupun untuk bisa menebak nama seseorang secara detail, itu sangat sulit untuk dilakukan. Melihat secara detail tanggal lahir seseorang tanpa harus dikasih tahu. Seperti itu. Semoga ini bisa dipahami. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa berkomentar serta saran, dan rahayu.